mati maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekhab. Keduanya anak Rimon. Yang orang Benyamin dari Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. 3 orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. 4. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu terjatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. 5. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rehab dan Baana, pergi. Lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Amin. Amin. Ayat 6. Maaf Ibu Joli, suara saya kedengeran ya? Kedengeran, jelas. Oh ya, baik. Terima kasih. Saya lanjut dengan ayat 6. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rehab dan Baana menyusup ke dalam. Ayat 7. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Arabah Yordan. Ayat 8, kepala Isa-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Ayat 9, tetapi Daud menjawab Rehab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesatan. Ayat 10, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik. Maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Amin. Dua Samuel 4 ayat 11. Apalagi demikianlah firman Tuhan. Apalagi sekarang ketika orang-orang fasik membunuh seorang benar di atas tempat tidurnya di rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak menurut darahnya dari kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi. 12. Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Is-Boset diambil dan dikuburkan di kuburan Abner di Hebron. Ayat pasal 5 ayat 1. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. 1. Semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan berkata, kami sederhana, daging denganmu. Sejak dahulu ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpi segala gerakan tentara Israel. Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang akan mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang akan menjadi
pemimpin atas Israel. 3. Kemudian datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Raja Daud lalu mengikat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Mereka mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Amin. Amin. Ayat 4. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Ayat 5. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas daerah Israel dan Yehuda. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Ayat 6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Ayat 7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Ayat 8. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Amin. Bu Nace, 2 Samuel 5 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Ayat 10, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Istana dan rumah tangga Daud. Ayat 11, Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Ayat 12, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Ayat 13, Daud mengambil bagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Amin. Neng Ike, Iya, bentar Bu. 2 Samuel 5 ayat 14. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Samua, Sobab, Nathan, Salomo. Ayat 15. Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia. Ayat 16. Elisama, Eliada, dan Elifelet. Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 17. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Amin. Bu Renti, Ayat 19 ya, Bu. iya mulainya 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, maju apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 20. Lalu datanglah Daud di Bual Prasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. 21.
orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan mencar di lembah Refaim. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerbau. 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerta itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. 25. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Ibu Har, di unmute Bu Har. Bu Haryani di unmute. 2 Samuel 6. Ya, silakan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. 2. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan ke Baal Yehuda dan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. 4. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Amin. Ibu Sinta, Beda. di unmute. Iya. Ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat penggirikan Nakon, maka Uja mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uja, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyamar Uja demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Pres Uja sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpannya dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Get itu. Terima kasih. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 13, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu. 14. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Amin.
Bu Ati, 16 sampai 20. Sampai 23. 16 sampai dengan 23. Baik. Ayat 16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat 17, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ayat 18, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Ayat 19, lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Dibenarkan oleh iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? 4. Sia-sia semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masakan sia-sia. 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya karena pemberitaan Injil? Amin. Lanjut Bu Susi. Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. 8. Anak kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Amin. 11. Linda. Maaf Bu Joli, Bu Ati enggak ya? Terlewati? Sudah Bu Ati tadi. Oh Tadi udah. saya... Oh iya, oke, makasih. Saya lanjut dengan ayat 11.
Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat atau janji, ayat 15, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Amin. Bu Gabriel, ayat 16 sampai 20. Galatia 3 ayat 16 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. 17, maksudku ialah janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji, namun justru berdasarkan janji. Janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. 19, kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantaran. 20, seorang pengantaran bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Amin. Amin. Ayat 21. Kalau demikian bertentanganlah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang karena kita telah berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Diteruskan dulu ya? Saya teruskan ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Galatia 4 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Tidak ada lagi perhambaan. Ayat 1,
Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 2, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Ayat 3, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga berat kepada roh-roh dunia. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Lain itu? Saya Ya. lewat dulu, Bu. Ada yang beli. Oke, Lewat berarti dulu. Bu Renti. Ayat 6. Renti, ya. Ya. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa tetap dan tahun-tahun. Amin. Ibu Har, Iya. Ayat 11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Ayat 12, aku meminta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. 13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. 14, sungguh pun demikian kepada tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Yesus Kristus sendiri. 15, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, bagaimana manakah bahagiamu itu, karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Amin. Eda Sinta, 16-20. Ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah
habis akal menghadapi kamu. Terima kasih. Amin. Ayat 21, Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anaknya. Amin. Bu Ati. Ayat 26, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ayat 27, karena ada tertulis, bersukacitalah hai Simandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. 29, tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Ayat 30, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ayat 31, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak hamba perempuan merdeka. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersatu dulu sejenak.
Ya, baik Ibu-ibu, kita sudah merenung ya, sudah membaca ulang ya. Ini di 2 Samuel 4 sampai 6 ini menarik ya. Jadi di 2 Samuel 4 ini mengenai kematian Abner. Jadi Abner ini sudah kita baca kemarin di 2 Samuel 3. Nah, setelah kematian Abner, Isboset itu menjadi lemah dan kehilangan dukungan. Nah, Isboset ini adalah raja ya, dia anak Saul ya. Jadi Isyobet ini adalah anak Daud ya. Nah, setelah Abner itu meninggal, dia kehilangan dukungan dan dia menjadi lemah. Nah, di sini dua orang pemimpin pasukan, Rekab dan Bana, membunuh Isyobet pada saat beristirahat. Nah, orang ini membawa ceritanya mereka membunuh si Isyobet ini ya, dua orang ini terus membawa kepalanya kepada Daud. Dikira Daud akan senang. Ternyata apa? Daud menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rekab dan Bana itu adalah satu tindakan kejahatan dan kemudian Daud menghukum mati Rekab dan Bana ya. Jadi Rekab dan Bana ini yang membunuh Isyobat, membawa kepalanya di hadapan Daud ya. Nah, di sini Daud itu tidak mau memperoleh tahta itu atau untuk dipromosikan sebagai raja itu tidak mau melalui pembunuhan ataupun ketidakadilan. Lalu di 2 Samuel 5, nah 2 Samuel 5 ini luar biasa ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Yerusalem itu dijadikan ibu kota oleh siapa, ibu-ibu? Dijadikan ibu kota oleh Daud ya. Jadi Daud merebut kota Yerusalem dan menjadikan ibu kota kerajaannya. Jadi kita bisa lihat di 2 Samuel 5 dan di sini luar biasa ya, kemenangan demi kemenangan terjadi di 2 Samuel 5 ini ya. Kemenangan demi kemenangan atas Israel itu terjadi karena Tuhan menyertai luar biasa Daud. Lalu di 2 Samuel 6 ini mengenai tabut yang dipindahkan ke Yerusalem. Ya, di sini Daud berusaha membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Ya, nah pada percobaan pertama itu ada yang namanya berusaha menyentuh tabut tersebut. Kemudian dia mati karena melanggar kekudusan yang telah ditetapkan Tuhan ya. Jadi jangan di masa itu harus betul-betul hati-hati ya, tidak boleh sembarangan orang menyentuh tabut karena mereka akan mati. Nah, di sini juga kita baca ada yang namanya Mikael, dia mengkritik Daud karena tindakannya. Nah, akibat dia mengkritik tindakan si Daud, si Mikael ini, dia tidak punya anak sampai pada akhir hidupnya ya. Itu tiga pasal yang kita baca, lalu kita pindah ke Galatia. Nah, di Galatia 3 sampai 4 ini, di Galatia pasal 3 sampai 4 ini mengenai Paulus itu menjelaskan bagaimana seseorang itu dibenarkan di hadapan Allah ya. Jadi melalui iman kepada Kristus, bukan karena hukum Taurat, bukan karena kebaikan-kebaikanmu lalu kamu dibenarkan di hadapan Allah, tetapi karena iman kita kepada Kristus ya. Di Galatia 3, lalu di Galatia 4, nah ini menarik, ini tidak ada lagi perhambaan. Di sini Paulus menggambarkan bahwa seorang ahli waris yang masih kecil ya. Jadi sebelum Kristus datang, manusia itu seperti anak yang belum dewasa dan masih berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Nah, ini Ibu menarik untuk saya karena kita ini semua gitu ya, berbeda-beda masa akil baliknya ya di Galatia ini. Mungkin ada yang mengalami akil balik di usia 50. Saya mengalami akil balik di dalam Tuhan itu 5 tahun yang lalu ketika masa Covid. Ada juga mungkin yang bulan pita mengalami akil balik di masanya yang berbeda. Ada juga yang mengalami akil balik di dalam Tuhan itu ketika dia mungkin masih SMP atau SD. Jadi berbeda-beda. Bahkan ada orang yang mengalami akil balik di dalam Tuhan itu justru ketika dia sudah antara hidup dan mati. Artinya ketika dia sudah siap dipanggil Tuhan. Nah, seperti itu ya. Artinya apa? Yaitu tadi, sebelum kita mengalami akil balik di dalam Tuhan, kita itu masih roh dunianya kuat. Kita masih duniawi banget gitu ya. Kita masih mencintai dunia, masih dikuasai seperti di sini nih udah dikatakan ya. Kita masih takluk kepada roh-roh dunia.
Itu kalau kita Bu, ahli balik itu apa ya, Bu? akil balik itu kalau di bahasa lurus-lurusnya itu akil balik itu apa ya? Kayak titik balik gitu ya. Sebentar saya coba lihat. Akil Si balik. dari remaja pada Nah, itu dewasa. Nah, itulah akil balik kalau secara lurus-lurus itu kan, nah ini ya, kalau dalam bahasa apa namanya bakunya kan akil balik itu masa ketika seseorang mencapai kematangan fisik atau mental gitu ya. Nah, akil balik itu contohnya kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan mens ya. Itu secara harafiah, tapi ini akil balik di dalam Tuhan. Artinya seseorang itu mengalami satu perubahan atau kalau di dalam konteks ini, contoh kayak saya bilang tadi, saya mengalami akil balik di dalam Tuhan itu ketika COVID. Di situ saya mengalami Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus jamah saya. Kemudian saya mengalami perubahan di situ, perubahan. Artinya saya mulai meninggalkan joli yang lama walaupun usia saya sudah matang gitu ya. Tapi maksudnya di dalam iman, di dalam Tuhan. Saya sudah meninggalkan kebiasaan lama saya dan saya malu ketika saya melihat diri saya yang lama. Kemudian saya diubahkan menjadi manusia yang baru gitu, manusia yang di dalam Tuhan, yang mulai karakternya diubahkan, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Contoh dulu tuh saya suka pulang malam gitu, ya dengan teman-teman hura hari gitu. Kemudian ketika saya mengalami akil balik di dalam Tuhan, saya merasa malu dengan perbuatan saya gitu ya. Kemudian hal itu saya tidak pernah lakukan lagi sampai detik ini. Jadi ada manusia-manusia lama yang kita tinggalkan dan kita dipenuhi dengan haus dan lapar. Kita mulai matang hidup kita gitu. Dan kita di sini 16 orang punya akil balik di dalam Tuhan itu yang berbeda-beda usianya dan berbeda-beda juga pengalamannya sehingga mengalami akil balik itu ya. Itu ya, jadi kita tuh mengalami akil balik itu berbeda-beda. Mungkin mau tanya lagi Bu Susi. Ya, itu maksudnya itu mengalami Tuhan ya, akil balik. Jadi perubahan. Kalau di bahasa kita yang sehari-hari itu ya kayak perempuan tuh jadi mens lah. Terus kalau laki-laki itu ada mimpi basah lah, perubahan suara lah. Dia menuju ke arah dewasa. Itu secara fisik. Tapi kalau dalam Kristus, kita perubahan sikap kita, perubahan iman kita. Kita meninggalkan manusia lama kita. Ketika kita belum mengalami akil balik, itu masih roh-roh dunia yang menguasai kita. Seperti itu. Transformasi. Transformasi diri biasanya itu orang kalau kita bilang itu lahir baru. Gitu. Baik Ibu-Ibu, apakah ada yang mau sharing Rema? Silakan. Terkait pembacaan kita termasuk juga ini yang Galatia 4 dan 5, termasuk juga mungkin mau kesaksian boleh juga. Terkait dengan ini loh ya, terkait yang kita punya, yang kita baca. Silakan, ada yang mau coba? Mungkin Bu Susi. Ya, baik Bu Joli. Boleh saya ya? Boleh dong. Shalom untuk semua sampai saat ini bertemu lagi, rindu nih Bu Joli sehati sama aku. Aku memang dari awal udah telepon di bulan Pita ajak. Aku mau masuk, aku bilang. Puji Tuhan, aku boleh ketemu dengan teman-teman yang luar biasa. Tadi Bu Joli sudah menerangkan soal akil balik ya, Galatia 5 itu. Tapi aku ini gimana ya, tolong dulu teman-teman juga berikan ini ya, apa namanya, pembenaran yang seutuhnya nih bagi aku. Apa sih, kenapa jadi, aku kok jadi bertanya Bu Joli tadi bilang akil balik Bu Joli COVID. Iya Bu Joli bener ya, COVID ya. Nah, iya benar, tapi begini, ketika COVID. Ini Bu Joli, kita ini ya, kita share ya. Tapi begini Bu Joli, aku tuh yang seutuhnya akil balik, aku tuh sebenarnya nggak tahu pasti ya, karena dari SMA itu memang aku tuh sudah ke beribadah ke gereja Indonesia, bahasa Indonesia ya, lari-lari itu, karena dari orang tua kan nggak boleh lepas dari HKBP, tapi karena bahasa Batak nggak bisa,
nggak ngerti untuk firmannya ya, yang gitu. Jadi pergilah ke gereja GKPI Paulus. Nah, aku tuh dari SMA juga udah baca firman, udah semualah aku lakukan yang sekarang ini ya. Tapi setelah aku tahu sekarang ini bagaimana yang seutuhnya untuk perubahan dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sekarang ini aku merasa bahwa itu akil balikku ya. Kenapa itu tidak baca-baca aja firman gitu ya. Jadi satu kesaksian sama aku nih, saya tuh dari dulu semenjak saya berdoa, saya tahu berdoa, memang dari muda memang sudah mengikuti ya persekutuan doa gitu ya. Tapi kan pada waktu itu bukan membeda-bedakan ya, hamba-hamba Tuhannya juga kan mungkin perkembangannya sama lain sama sekarang kan beda gitu ya. Itu tuh saya tuh setiap hari tuh selalu meminta roh hikmat gitu sama Tuhan. Karena apa? Karena saya lagi membaca dengan ini ya, dengan Salomo. Dia hanya meminta roh hikmat, tidak meminta kekayaan dan lainnya. Sehingga Tuhan juga memberikan ya dalam persoalan dua orang ibu yang merebut bayi ya. Nah jadi saya tuh setelah COVID itu, saya tuh heran loh teman-teman, kok saya banyak gitu dikasih tahu sama Tuhan ya. Umpama nih saya janjian sama Ibu Joli, ya Ibu Joli jam 4 ya gitu. Tapi kak saya tuh jam-jam 2 tuh udah ada Roh Kudus berbicara bagi saya, dia nggak jadi, ada perlu jadi kan. Kok tahu gitu. Ini saya atau Bu Linda yang error ya? Bu Linda ya? Oh iya Bu Linda. Oh, ya kan? Iya signalnya. Yaudah. Bu Linda sinyalnya. Ini masih ada sih, cuman kayaknya sinyalnya dia. Ya signalnya yang lagi loading. Nah tuh, Bu Lin. Jadi memang, oh ya sinyalnya. Nanti dia loading masuk lagi ini pasti. Jadi memang ibu-ibu ya dalam iman Kristen ya akil balik. Dia muncul lagi, tunggu aja dulu. Bu Linda, ya lanjut. Ya, silakan. Bu Joli maaf. Ya nggak ya, apa-apa. Udah, silakan dilanjut mental. Enggak apa tadi yang terakhir? Terakhir tadi apa biar clear? Oh, ya biar clear ya pertanyaanku, Bu Joli. Jadi berarti yang waktu COVID itu dong ya, karena aku baru akil balik yang seutuhnya ya. Ya. Bener nggak gitu? Oke. Ya, bisa nggak gitu jadinya? Ya, paham dah saya maksudnya. Jadi memang kita bisa mengukur ya akil balik kita di dalam Tuhan itu diri sendiri. Saya ini dari kecil itu Kristen, ibu-ibu. Orang tua dan keluarga besar saya semua Kristen. Kami tetap yang namanya, saya tetap ketika sampai menikah pun saya tetap ikutin semua persekutuan ya di gereja. Saya tetap ke gereja. Tapi hati saya tidak di sana, perilaku saya tidak sesuai dengan, ya maksud saya perilaku saya ya begitu gitu loh. Saya ya marah-marah aja gitu. Saya gosip yang gosip aja gitu ya kan. Tidak ada perubahan perilaku. Nah, tetapi ketika ada satu masa. Jadi setiap orang ini mengalami akil balik dengan kejadian yang berbeda-beda. Saya itu memang ada peristiwa di balik akil balik itu ya. Intinya ketika Roh Kudus itu sudah menjamah saya, itu juga diawali dengan hati yang saya terbuka ingin mengenal Kristus, tapi saya tidak tahu caranya ya. Nah, ketika Roh Kudus sudah menjamah saya, ya, nah disitulah
ya, saya merasakan saya menjadi manusia yang berbeda ya. Jadi kalau di iman Kristen, akil balik itu tentang kedewasaan rohani ya. Jadi ketika seseorang bertumbuh di dalam iman dan dia menyerupai Kristus ya. Jadi tanda-tandanya nih kita bisa refleksi diri sendiri. Tanda-tandanya bahwa kita sudah mengalami kedewasaan rohani atau mengalami akil balik di dalam Tuhan. Satu, kita itu punya rasa haus dan lapar ingin mengenal Tuhan ya. Jadi kita mau mengenal Tuhan, terus kita mau juga tahu Tuhan apa kehendak-Mu di dalam hidupku ya. Ada haus dan lapar juga ingin membaca firman, mau tentang Tuhan tuh tahu, pengen tahu terus seperti itu. Lalu di dalam diri kita ini karena sudah Roh Allah diam di dalam kita, kita diberi kepekaan mampu membedakan yang benar dan yang salah gitu ya. Jadi ada diberikan Tuhan itu kepekaan gitu ya, walaupun mungkin kita nggak sadar. Dan kalau diberi itu kan nggak dikasih tahu gini, hey Joli, tak kasih kamu kepekaan, nggak seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu kita semakin peka gitu ya, semakin peka terhadap kehendak Allah itu di dalam diri kita, dan kita itu dikasih hikmat supaya tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang keliru. Seperti itu. Banyak pengajaran yang kita terima, tetapi ada hikmat yang Tuhan kasih supaya kita bisa memfilter ajaran-ajaran mana yang benar dan ajaran mana yang keliru. Nah, lalu berikutnya apalagi tanda kedewasaan rohani? Menghasilkan buah ya, menghasilkan buah roh. Jadi kita merasakan kasih. Kita merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 9 buah roh itu ya yang di Galatia. Dan terakhir kita mampu menguasai diri ya. Lalu berikutnya kedewasaan rohani itu juga bisa kita lihat dari diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab nggak atas iman kita, atau kita masih menggantungkan iman kita kepada suami. Kalau dulu saya kan belum mengerti, saya menggantungkan iman saya kepada suami. Jadi saya menuntut dia untuk menuntun saya menuntut dia, saya menuntut gereja, saya menuntut semua orang atas iman saya. Ternyata itu salah. Ketika kita sudah dewasa rohani, kita itu bertanggung jawab atas iman kita sendiri. Kita tidak boleh menggantungkan iman kita kepada orang tua, kepada suami, kepada pemimpin gereja atau teman atau siapapun. Kita bertanggung jawab atas iman kita ya. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab atas iman kita? Maka kita mempunyai hubungan yang baik ya, hubungan intimasi dengan Tuhan melalui apa? Doa, firman, penyembahan, tapi juga kita taat gitu ya. Dan yang penting juga adalah ketika kita menghadapi pencobaan. Jadi ketika dewasa rohani itu juga bisa diukur ketika kita menghadapi pencobaan. Kita itu goyah atau tidak ketika menghadapi pencobaan. Disentil dikit langsung baper. Nah, itu kan berarti kita masih bayi. Kita belum punya penguasaan diri di dalam. Kita belum bisa tahu bagaimana kita merespon masalah yang ada di hadapan kita. Masalah terus ada, tapi jangan sampai masalah itu mencuri damai sejahtera kita. Itu yang penting, hati kita ini ada surga di dalam. Surga itu kan damai sejahtera, kasih, sukacita, kesabaran. Itu kita ciptakan. Kalau itu sudah berhasil kita ciptakan, kita sudah masuk di dalam itu tadi, akil balik. Seperti itu, ibu-ibu ya. Jadi saya percaya kita semua ini mengalami akil balik di dalam Tuhan, dan kita menuju itu tadi ya, terus dewasa rohani. Pada akhirnya nanti kita berbuah. Jangan mau jadi anak bayi terus yang dikasih bubur terus sampai umur kita pada akhirnya entah keberapa lah ya, seperti itu. Nah, itu Bu Linda. Yang tahu kapan sih akil balik saya? Yang tahu diri sendiri. Gitu. Sama ketika kita mengalami mengalami mens, yang tahu kan diri kita toh. Nah, sama ketika kita mengalami akil balik di dalam Tuhan, kenapa saya bilang saya tahu itu ketika COVID, karena di dalam masa COVID itulah saya melihat perubahan yang drastis dari diri saya gitu. Walaupun saya Kristennya dulu, orang tua dari bayi saya udah itu udah dibaptis semua, tetap saya masih begitu-begitu. Saya masih mencintai masih di bawah ini tadi, roh dan kedagingan, masih dikuasai oleh roh-roh dunia itu dulu. Gitu. Walaupun ketika kita mengalami akil balik, bukan berarti kemudian kita menjadi seperti malaikat,
yang tiba-tiba tidak melakukan dosa, Iya. tidak, ya kan? Kita ini masih hidup di dunia, masih hidup dalam darah dan daging. Roh Tuhan itu tinggal di dalam tubuh kita yang terbatas ini, gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu perlulah yang namanya pertobatan, ya. Pelepasan dengan pertobatan sehari-hari itu berbeda. Pelepasan itu adalah ketika kita pertama sekali dijamah Roh Kudus dan kita melepaskan semua kepahitan-kepahitan dari kita masa kecil sampai kemudian masa tertentu, bilanglah saya itu sampai suami, kepahitan terhadap suami, kepahitan terhadap orang tua itu dilepaskan. Dan disitulah yang Roh Allah itu kemudian menguasai kita. Nah, dalam memelihara ketika sudah pelepasan sampai saat ini ada yang pasti namanya itu dosa tetap dilakukan gitu ya tanpa kita sadari. Itu bukan pelepasan tapi pertobatan. Makanya bertobat itu perlu setiap hari seperti itu untuk menjaga supaya Roh Allah itu tetap diam di dalam kita. Itu. Kalau kita Ibu-ibu atau marah lagi Bu, itu termasuk dosa. Kalau jatuh kita marah. Jadi gini, kalau marah ini yang saya pahami ya. Kalau dari pengalaman, kalau kita marah itu jangan dendam, Bu. Jadi kalau marah, contoh saya marah sama suami, ya kan? Saya marah sama suami, tapi tidak ada dendam di dalam hati saya. Tidak membuat saya sakit hati, tidak membuat juga suami saya jengkel, tidak menimbulkan dendam sama dia. Agak beda. Tapi kalau di firman kan dibilang, kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Gitu. Jadi marahnya tergantung. Marah ibu Iya, kepada Bu Joli. anak. Ya, Bu Linda. Iya Bu Joli, kemarin tuh baru saya baca, baru kita bersharing. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Jadi yang kita sharingkan apa maksudnya berbuat dosa? Jadi umpama kayak begini, si Ani itu menjengkelkan aku. Jadi menjengkelkan, aduh, si Ani gitu loh. Padahal bukan itu maksudku. Kita kan sering ya, ya aku akui, apalagi aku juga sering dulu ya, sebelum mengenal seutuhnya akan firman itu ya. Iya ya, si Ani begitu ya. Pokoknya nanti dia itu apa namanya pakainya nanti dia dapat balas deh gitu-gitu gitu. Nah, itu berbuat dosa. Itu kita sudah menghakimi si Ani. Kita sudah mencetuskan kata-kata yang nggak baik ya, gitu. Padahal itu bukan hak kita untuk menghakimi si Ani kan. Gitu. Nah, itu kemarin kita bersharing itu. Nah, ada juga Ibu Ana aku ikut kemarin ibadah pagi, Ibu Ana juga bilang yang jangan sampai matahari terbenam itu. Kemarin kami dapat dari Mazmur tuh, jangan sampai berbuat dosa. Jadi aku gitu, kemarin kami sharingnya gitu Bu Juli, yang jangan sampai berbuat dosa, marah boleh gitu. Iya, Amen. saya jadi ingat. Terima kasih Makasih Bu Linda. Saya ingat jadi marah ini. Mungkin yang dengar saya sharing marah Bu Sinta ya. Jadi di satu sharing pagi hari. Jadi gini, sebelum saya PTM hari Minggu kemarin, hari Minggu ya sama Bu Susi, itu sebenarnya saya sudah memang diintimidasi oleh si iblis. Tapi memang suami saya ini aneh kok. Jadi saya nggak apa-apa lah terbuka, saya sharing ya. Jadi suami saya tuh menimbulkan marah yang luar biasa yang kemudian mau membuat saya tuh maki-maki yang saya sudah nggak pernah lagi ngomongin kata-kata yang aneh-aneh itu, hampir keluar, tapi melalui WhatsApp. Puji Tuhan banget ya, dia ternyata tidak di depan saya. Jadi gini, kami tuh kan ada masalah tanah sebenarnya. Intinya ada orang serobot kami punya tanah. Nah, jadi akhirnya sudah proses, akhirnya orang itu maulah membayar 40 juta ya kan kepada kami nih. Nah, waktu proses negosiasinya itu, suami itu diskusi sama saya. Ini berapa? Pertama 35 juta, wah kok terlalu rendah. Masa dia udah ngambil kita itu bayar 35, udah naikin deh 40 juta. Saya bilang gitu, akhirnya suami ngasih tahu lah sama orang itu. 40 juta kata istri saya, udah deal. Yang buat saya ngerasa dikadalin sama suami, waktu payment pertama 5 juta, suami tuh diam saban hari, 2 hari, 3 hari. Dia diem. Kenapa kok waktu proses nego dia sibuk banget gangguin saya, tapi waktu proses pembayaran dia terima duitnya. Kayak apa? Malam kudus. Tenang gitu kan. Kok nggak ada telepon, saya ya positif-positif aja. Sampai suatu hari
Ini kan ibadah keluarga nih ceritanya. Ibadah keluarga saya tuh gini, nah pasti ini memang pekerjaan Roh Kudus, ini mau singkapkan ini suami saya ini kan. Jadi saya bilang sama suami gini, saya nggak ikut ibadah keluarga deh, nggak tahu nih kayaknya badan saya nggak enak. Saya bilang, akhirnya suami saya aja yang pergi ibadah keluarga. Dilalanya HP dia tertinggal ibu-ibu di rumah. HP-nya tertinggal. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus Saya bilang, berkarya. saya bilang sama anak saya, Haleluya. saya bilang mana saya, lihatlah bapakmu ini HP-nya ditinggal, dasar latah banget. Dilalanya kenapa saya kepengen buka ya? Akhirnya saya buka japrinya. Terus waktu saya lihat biasa aja, terus akhirnya saya lihat loh, kok ini nomor rekening saya bayar ke sini ya. Saya baca ini kan bapak yang nego-nego soal tanah itu. Ya ampun, udah ditransfer 5 juta. Saya lihat, ya ampun, itu sudah 2 hari. Kenapa tenang kayak di Malam Kudus? Waktu nego-nego kenapa ramenya saya diganggu? Aduh, di situ saya sudah mulai marah. Saya bilang lo ya, dasar lo, giliran ada duit aja tenang. Padahal ketemu setiap hari, kenapa nggak ngasih tau, tinggal ngomong. Sudah ada transferan 5 juta kan gampang gitu kan. Dia diam dengan manisnya gitu kan di Malam belakang Kudus saya. lah ya. Malam Kudus. Akhirnya pas dia, nah ini ibu-ibu saya mau PTM. Itu bahaya, saya pimpin PTM saat itu. Akhirnya saya berdoa benar-benar, Tuhan, tadi aku sudah maki-maki suamiku di WhatsApp. Akhirnya makian itu saya hapus semua. Saya hapus, saya baca ulang, ya ampun ternyata kasar banget, tapi memang kasar. Kalau yang namanya udah marah kan setan semua isinya kan. Saya kesel banget karena dia main di belakang saya tuh, curang banget saya pikir tuh. Saya hapus semua WhatsApp-nya. Setelah saya hapus WhatsApp-nya, saya bawa dalam doa, Tuhan, tarik Tuhan perasaan ini supaya nanti aku ketemu suamiku. Jangan sampai aku marah, Tuhan, aku mau PTM Tuhan, aku nggak mau nanti ini ketika aku ber-PTM ada si jahat, si iblis itu yang mengganggu aku, sehingga ketika aku nanti mimpin, ini tidak jadi berkat. Itu saya pujian penyembahan itu. Lama sekali untuk menenangkan diri saya, untuk ditarik. Nah, ceritanya PTM berlangsung, suami saya pulang dengan manisnya, ya kan? Dia jalan seperti biasa. Saya cuma diam aja gitu. Terus malam mau ngomong, saya juga diam. Kenapa saya nggak ngomong? Baru besok paginya saya ngomong. Tapi puji Tuhan banget saya bisa ngomong dengan kata-kata yang teratur, tidak emosi. Saya hanya bilang begini, waktu kamu di WhatsApp sama si bapak itu nego soal duit 40 juta, kamu setengah mati gangguin saya. Padahal saya itu lagi di Jogja, ya kan? Kamu tanya ini berapa, aku bilang 40, oke. Tapi kenapa waktu uangnya masuk 5 juta, kamu diam, cantik sekali kamu tuh. Aku bilang gitu. Kamu gak boleh kayak gitu, main di belakangku. Kamu tahu kan, aku orang yang paling tidak suka dicurangi. Saya langsung bilang kayak gitu sama suami saya, terus dia diam. Emang nanti kalau uang 5 juta itu dikirim, saya langsung minta. Iya kan, dia bilang gini, kan mobil kan perlu diservis, ya tinggal bilang, ban mobil itu perlu diservis, mobil perlu diservis, toh ambil aja 5 juta itu. Yang penting saya dikasih tahu bahwa ada uang transfer 5 juta dan akan digunakan untuk ini. Susah amat sih, saya bisa bilang tanpa emosi ibu-ibu. Kalau dulu, saya hajar dia pasti saya maki itu. Itu contoh maksud saya begini loh, ketika kita mengalami itu contoh ya. Itu namanya ya, ketika kita sudah mengalami akil balik di dalam Tuhan itu ada penguasaan dirinya, pengendalian dirinya terhadap emosi. Bu Joli, aku mau potong sedikit ya, Bu. Iya, silakan. Bu Joli. Kenapa? Bu Joli, aku mau potong sedikit ya. Bu Joli. Kalau aku, kalau aku nggak gitu lagi, Bu Joli. Aku begini, aku menunjukkan bahwa aku anak Tuhan Yesus, bahwa aku begini. Ini sama abangku sendiri. Aduh, Tuhan Yesus, Roh Kudus baik banget. Tadi aku dikasih tahu. Aku gitu sekarang. Roh Kudus baik banget sama aku. Aku tadi dikasih tahu loh, ini begini. Langsung ku pandang muka abangku, lain sekali mukanya. Dia tuh kaget kan, kok adik gue nggak tahu nih gitu. Tapi ini memang betul kayak Bu Joli gitu. Ketahuan dari HP-nya gitu ya. Ini aku ketahuan dari orang gitu. Orang yang memberitakan kepada aku gitu. Aduh, Roh Kudus baik banget deh. Tadinya nggak mau ketemu sama dia. Aku bilang, nggak taunya ternyata Roh Kudus kasih tahu.
rupanya abang begini ya, begini. Gue bilang begitu. Aku begitu. Ya enggak, Bu Joli masih kayaknya nih Bu Joli, maaf ya kalau Bu Joli masih gini. Diterima uang. Kalau waktu Tapi saya nyampein belum juga loh terima, ibu-ibu. aku dikejar-kejar. Sekarang Bu Linda, saya tetap juga pakai. Saya bilang begini. Nah, kalau saya gini ibu-ibu, sebelum lucu-lucu ya nyampein ke kita ya. sana. Kalau aku langsung biar. Saya juga sama Bu. Saya bilang sama suami itu begini. Puji Tuhan banget ternyata waktu kamu ajak saya yuk ibu ikut ibadah rumah tangga, saya nolak. Ternyata Tuhan tuh mau singkapkan sesuatu. Saya bilang begitu, Tuhan mau singkapkan sesuatu. Tuh lihat tuh 5 juta, Tuhan tuh bela aku. Itu. Akhirnya aku Aku sukanya itu, Bu Joli. Itu aku memang sampaikan, Tuhan itu bela aku. Sampai akhirnya aku dikasih tahu soal 5 juta. Terus aku ancem dia. Kamu hati-hati ya sama aku ya sekarang ya. Aku tuh soal-soal kayak gitu peka loh. Tuhan tuh pasti akan singkapkan sesuatu kalau kamu main curang di belakangku. Saya bilang begitu. Dia diam terus. Tak berkutik. Tapi memang kemudian dia minta maaf. Maaf ya katanya. Awas loh ya, maaf. Hanya di mulut, harus dari hati. Tapi maksud saya begitu ibu-ibu, ini kembali ke itu tadi ya, soal penguasaan diri ya. Kita tuh perempuan yang punya istri sering banget memang dicurangin sama suami. Makanya kita harus peka. Amin ya. Kita harus begitu. Pokoknya nomor 1, tonjolkan dulu Tuhan Yesus kita. Tonjolkan dulu Roh Kudus kita yang begitu luar biasa. Sampai biar dia tercengang-cengang, biar mukanya berubah. Aku lagi mukanya berubah, seneng banget. Tapi aku nggak sempet bilang sama Bu Joli, awas ya, hati-hati, aku nggak mau. Aku takut juga. Aku bilang lah, orang aku tuh kalau kayak gitu tegas sama suami sendiri itu aku memang tegas juga. Jadi dia sudah tahu sebenarnya apa yang aku kurang suka, termasuk itu juga main-main belakang itu. Ngawur banget, awak ditipu. Awak dikerjain ya kan namanya. Ada lagi ibu-ibu mungkin yang mau sharing? Silakan. Ada lucu ya. Pasti mesti ada. Bu Ati, Neng Ike, Bu Renti, Bu Har, Bu Sinta atau Bu Nurbaya. Silakan, mungkin ada yang mau sharing kah? Bu Pita mau sharing? Ibu, saya coba dong. Ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi ini firman ini begitu mengena buat kita semua ya Bu ya. Karena kita sudah punya janji Tuhan, kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, udah kepastian. Artinya gini, ketika kita milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Secara rohani kita ini adalah turunan Abraham, bukan karena kita turunan Yahudi, bukan, tapi karena turunan Abraham, yang kita juga menerima janji Tuhan, yaitu terhadap Abraham, yaitu pengampunan, berkat, hidup yang kekal, dan Roh Kudus. Itu Tuhan janjikan sama kita. Jadi kita mendapat semua itu bukan karena kita rajin berdoa atau kita atau berbuat baik, bukan. Tetapi janji Tuhan terhadap kita bahwa sebagai pengikut Kristus dan sebagai hidup dalam Kristus, kita sudah dipastikan mendapat janji-janji Tuhan. Ya, dengan kita juga menjaga kehidupan kita, karakter Kristus ada dalam kita. Yang tadi Bu Joli bilang soal 9 buah roh itu ya. Tapi karakter Kristus juga ada di dalam hidup kita. Jadi kalau di sini kita sudah berhak menerima janji Allah. Demikian Bu. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu-ibu ya. Jadi di Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Allah dan berhak menerima janji Allah.
Amin ya, kita semua ini memang adalah keturunan Yes, amin. Abraham secara rohani ya. Jadi mari kita jaga karakter kita agar karakter Anak kita perjanjian, ya, amin. amin. Karakter yang mencerminkan Kristus ya. Nah, memang di sini Amin. pada akhirnya memang identitas kita sebagai umat Kristen gitu ya, pengikut Kristus memang bukan lagi dilihat kepada suku ataupun latar belakang seseorang gitu ya, tetapi sudah menjadi satu ya. Kita ini ahli waris Allah gitu ya. Sudah nggak ada lagi embel-embel. Oh dia ini sarjana teologi, oh dia ini orang kaya, oh ini dia orang Batak, oh ini orang Sunda, DLL itu sudah tidak berlaku di hadapan Allah ya. Karena kita adalah sama di mata Dia, sama-sama ahli waris keturunan Abraham. Amin. Ada lagi Kak Ibu-ibu? Yes, amin. Kalau tidak ada mungkin Bu Linda bisa doa tutup Kak. Oke. Ayo, kita satukan hati di sore hari ini. Menjelang sore ya, kita datang kepada Tuhan Yesus. Takarama kasih karata, hiramopura pakasih karata, hiramapura takapu takasih karata karapu barata karasa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang takjub, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kudus suci, yang berada di surga. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa. Karena di mana Tuhan, pada saat siang hari ini, sudah mau menjelang sore, kami sudah Tuhan berkati. Kala kami boleh datang mencari wajah-Mu dalam pembacaan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang manis ini Tuhan. Kami sudah boleh Bapa membaca, dan kami sudah boleh diberikan pengertian, kami sudah dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus dari pertama sampai akhirnya, dan juga kami sudah boleh bersharing. Semua ini oleh karena kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di mana Tuhan, setiap apa yang tadi kami baca, Tuhan bukan saja kami membaca, tapi biarlah semuanya termeterai, Tuhan, dengan darah anak domba Allah, di roh kami, di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami. Sehingga Tuhan, setiap firman-Mu itu Tuhan, boleh kami Tuhan renungkan siang dan malam. Bahkan kami boleh Tuhan untuk melakukannya setiap yang Engkau katakan di dalam firman itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang mau menuntun dan membimbing kami. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberkati Tuhan, ibu-ibu di sini Bapak satu persatu di dalam permasalahan mereka Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha tahu. Di dalam nama Yesus, kami mengatakan Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semua dari permasalahan pergumulan kami. Dari yang kecil sampai yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk karya-Mu, untuk keajaiban-Mu, untuk mujizat-Mu yang Engkau akan berikan dan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Surgawi, Bapak yang penuh kasih Tuhan. Biarlah kami juga boleh Bapak yang sudah mempunyai Tuhan akil balik yang seutuhnya. Biarlah Tuhan kami boleh memelihara itu Tuhan di dalam perubahan kehidupan kami. Perubahan-perubahan yang seutuhnya tidak akan kembali lagi pada waktu kehidupan kami yang lama. Kami mau berkatakan di dalam nama Yesus. Kami sudah hancurkan, kami mau patahkan, kami sudah cabut seakar-akarnya. Kami sudah lempar ke dalam tubir laut paling dalam terbawa ombak dan tidak kembali lagi kehidupan kami yang lama. Dalam nama Yesus, kami lepaskan kehidupan kami yang baru. Kehidupan yang menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Yang selaras dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu
perempuan baca Alkitab di tempat ini dan dimanapun mereka berada, yang hadir saat ini maupun yang tidak. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan kepada kami terus kemampuan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami juga mau mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau sudah memberikan Tuhan untuk Ibu Joli sebagai koordinator kami Tuhan. Hati yang penuh hikmat yang daripadamu. Dan juga Tuhan, peliharalah Ibu Joli ini Tuhan, agar ia terus boleh Tuhan Kau pakai. Agar boleh Tuhan, kami terus boleh bersharing untuk kebenaran-Mu. Pakai Ibu Joli Tuhan, berikan dia terus Bapa, lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas, lebih lebar lagi. Akan hikmat-Mu, akan Tuhan pengetahuan yang dari surgawi. Dan juga Tuhan kepandaian, kepintaran, kecerdasan milik dia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Bapa, kami akan menyerahkan kehidupan kami dari sore hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, sampai nanti boleh kami tidur. Tuhan juga yang menyertai kami sampai besok pagi kami boleh bangkit kembali dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau maha besar, Engkau maha adil, Engkau maha kuasa Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.